Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Bunga Ciciana Ferdi dengan NIM 08011823280009. Jadi, pada kesempatan kali ini saya mau membuat program C++ sederhana. Yang pertama, saya membuat menentukan bilangan sebuah bilangan atau apakah bilangan tersebut bilangan prima atau bukan. Yang kedua yaitu menentukan pangkat dari suatu bilangan yang saya inisiasikan sendiri nilai-nilai untuk pangkat dan nilai yang akan saya cari. Yang ketiga yaitu untuk mencari FTB dan KPK. Serta yang terakhir adalah mencari nilai suatu bilangan faktorial. Berikut saya tampilkan beberapa contoh untuk membuat program apakah sebuah bilangan termasuk bilangan prima atau bukan. Jadi, teman-teman, sebelum kita membuat sesuatu program, kita harus mengidentifikasi dahulu procedure code dan flowchart-nya. Di sini saya sudah membuat procedure code untuk menentukan apakah suatu bilangan tersebut prima atau bukan. Nih, misalnya ketika kita akan membuat program, kita membutuhkan variabel. Jadi, pas pertama kita membuat variabel A untuk untuk bilangan I, M, dengan tipe data integer. Lalu kita akan memulai dan membaca variabel A. M sama dengan 0, untuk I sama dengan 1, untuk A. Dan selanjutnya kita akan memulai nih perulangannya. Jika ini for untuk A modulus I sama dengan 0, maka M sama dengan M ditambah 1. Dan program perulangan yang ini akan berakhir. Lalu jika I sama dengan I ditambah 1, lalu akan menuliskan variabel A. Jika M sama dengan 2, maka kita menuliskan bilangan prima. Selain dari itu, maka bukan bilangan prima dan program akan berakhir. Setelah itu, kita akan membuat flowchart. Nah, ketika membuat flowchart, kita pastikan yang pertama adalah membuat start terlebih dahulu. Terus memasukkan variabel A, lalu kita akan memasukkan M sama dengan 0 pada proses. Lalu kita akan memulai perulangan. Di perulangan, I sama dengan 1 hanya jika I kecil dari atau sama dengan A. Jika begitu, A modulus I sama dengan 0, maka M ditambah 1. Jika bernilai benar, maka I ditambah 1 dan akan mengulang perulangan lagi. Nah, ketika mengulang lagi akan dicek kembali angkanya apakah I sama dengan 1 atau I kecil dari atau sama dengan A. Lalu modulus A modulus I sama dengan 0, lalu akan ditambahkan lagi M ditambah 1. Lalu jika M sama dengan 2, maka bilangan tersebut prima. Selain dari itu, bukan bilangan prima dan program akan berakhir. Nah, saya akan membuat program seperti ini. Nanti saya akan mencoba. Ini saya menjelaskan terlebih dahulu programnya, lalu saya akan mencoba membuat program. Kita akan membuat sebuah program menggunakan. Tunggu sebentar ya teman-teman, saya akan buka kode blok terlebih dahulu. Jadi saya akan membuat kode blok. Nah, jadi saya akan membuat sebuah program tentang bilangan prima. Jadi saya telah menyiapkan programnya yaitu seperti ini. Sambil saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi yang pertama yaitu include iostring untuk memanggil sintaks sin, cout, dan lain-lainnya. Terus using namespace std untuk membaca sintaks-sintaks yang terdapat dalam sini. Interjemen ini untuk fungsi utama, lalu masukkan tipe data integer untuk variabel A, I, dan M. M sama dengan 0, cout akan mengeluarkan output berupa masukan bilangan titik 2,
Lalu si in berarti membaca si out ini. Jadi si in-nya A. Terus kita akan memulai perulangan. Jika I sama dengan 1, atau I kecil dari atau sama dengan A, maka jika A modulus I sama dengan 0, maka M ditambah 1 dan I ditambah 1. Nah, akan membaca variabel A dan menuliskan adalah. Jadi variabel dibaca dan akan menuliskan adalah berapa gitu. Nah, jika M sama dengan 2, maka akan terbaca bilangan prima. Nah, selain dari itu, bukan bilangan prima. Selanjutnya kita akan mencoba merani. Nah, ini akan timbul keluar masukan bilangan. Ini berarti kita bisa memasukkan berapapun angka bilangan yang akan kita coba. Misalkan saya memasuki 3. Nah, 3 adalah bilangan prima. Nah, cara bekerjanya itu sendiri, cara penjelasan programnya itu sendiri seperti ini. Kita akan contohnya kan kita memasukkan input 3. Nah, M sama dengan 0 dimulai jika angka 0 sebagai nilai awalnya. Inisialisasi I sama dengan 1. Kondisi I, mana ya, ini keluar di share screen-nya, sebentar saya share screen hasilnya, output-nya. Nah, sekarang sudah terlihat keluar kan output dari yang kita cari tadi. Jadi ini prosesnya seperti ini. Misalkan kita inputkan A ini sama dengan 3, maka M sama dengan 0 dimulai dari angka 0 sebagai nilai awalnya. Jadi M sama dengan 0 di awal tadi, artinya kita memulai 0 dari awal. Nah, saya akan kembali ke kode blok tadi, supaya lebih mudah. Nih, M sama dengan 0 ini berarti kita mencari dari angka 0. Inisialisasi I sama dengan 1, kondisi I kecil dari atau sama dengan A, perubahan I plus plus. Penataan jika nilai A dibagi 1 akan menghasilkan sisa bagi 0. Ini berarti A modulus I sama dengan 0. Jika I sama dengan 1, apakah I kecil dari atau sama dengan 3? Maka benar. Jika 3 modulus I sama dengan 3 modulus 1 sama dengan 0, apakah benar? Benar. Jadi M ditambah 1, M yang tadi 0, 0 ditambah 1 sama dengan 1. Lanjut kita ke selanjutnya. Maka I sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, jadi selanjutnya adalah I sama dengan 2. Kita coba masukkan lagi I sama dengan 2. Apakah 2 kecil dari atau sama dengan 5? Benar. Lalu, apakah 3 modulus 2 sama dengan 0? Salah. Jadi, program akan berhenti dan akan menghasilkan langsung ke sini. M sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Dari hasil M sama dengan 2, maka bilangan 3 merupakan bilangan prima. Begitu adalah cara kerja untuk menentukan apakah bilangan tersebut bilangan prima atau bukan. Selanjutnya, kita akan kembali mencari program yang kedua, yaitu menghitung pangkat dari suatu bilangan yang nilai bilangan dan pangkatnya didefinisikan sendiri. Sebelum itu, saya ingin memberikan subscreen mengenai prosedur code dan flowchart. Nah, untuk nomor 2, kita mendefinisikan sendiri nilai. Maka kita memasukkan terlebih dahulu variabel A, N dengan tipe data integer. Lalu hasil sama dengan 1.0 dengan tipe data boolean. Lalu kita mulai baca terlebih dahulu variabel A dan N. Selanjutnya, for I sama dengan 0 sampai ke N, dan hasil kali sama dengan A. Jadi, I sama dengan I ditambah 1. Dan perulangan akan berakhir dan akan menuliskan hasil dan program akan berakhir. Nah, kita akan membuat flowchart yang terlebih dahulu. Ini adalah bentuk flowchart dari
program menghitung pangkat dari suatu bilangan yang nilai bilangan dan nilai pangkatnya didefinisikan sendiri. Untuk yang pertama adalah kita membuat terlebih dahulu bentuk start, lalu variabel A dan N, lalu pada proses sama dengan hasil sama dengan 1,0. Nah, kita akan melakukan perulangan. I sama dengan 0 sampai dengan N. Hasil kali sama dengan A. Jika ini benar, maka I ditambah 1 dan akan mengulang perulangan terus sampai hasil yang diberikan tidak lagi benar atau salah. Dan program akan berakhir. Selanjutnya kita akan membuat sebuah program. Nah, kita akan kembali ke C++. Untuk itu, saya akan kembali ke C++ terlebih dahulu. Nah, ini kita akan kita lihat teman-teman, saya mencari program yang telah saya salin terlebih dahulu agar penulisan lebih cepat dan saya tinggal menjelaskan. Nah, ini kita hapus terlebih dahulu programnya. Kita akan menuliskan program. Nah, ini sambil saya perhatikan, saya akan menjelaskan sedikit mengenai program untuk menghasilkan nilai yang bilangannya kita masukkan sendiri, pangkat dan hasil. Nah, ini seperti biasa, input iostream, using namespace std, integer main. Nah, ini tipe data integer untuk bilangan dan kita akan merapikan. Terus, untuk tipe data double, kita memasukkan variabel hasil sama dengan 1,0. Terus, untuk cout, kita memasukkan cout pertama untuk menghasilkan di outputnya, masukkan bilangan yang ingin dipangkatkan. Ini berarti kalau kita ingin memangkatkan suatu bilangan, kita menggunakan cout ini. Terus, ini untuk membaca variabel dari cout-nya. Jadi kita membaca variabel bilangan, lalu memasukkan pangkat, dan membaca variabel pangkat. Nah, kita akan memulai ke perulangan. Pada perulangan ini, akan saya rapikan terlebih dahulu, baru saya jelaskan agar lebih. Nah, pada perulangan, jika integer I sama dengan 0, maka I harus kecil dari pangkat. Jika hasil kali sama dengan bilangan, maka I ditambah 1. Dan akan keluar hasil dibaca bilangan, pangkat, dibaca pangkat, dan adalah dari hasilnya. Dan return 0 ini untuk agar komputer mengerjakan secara berurut. Saya akan coba untuk merunning terlebih dahulu agar nampak hasilnya ya. Nih, masukkan bilangan yang ingin Anda pangkatkan. Jadi, kita bebas memasukkan bilangan berapa saja yang ingin kita pangkat. Nih, sudah masukkan pangkatnya, kita masukkan pangkat 3. Lalu, hasil 5 pangkat 3 adalah 125. Lalu saya akan menjelaskan bagaimana program ini dapat berjalan. Jadi, program ini berjalan karena kita kan tadi udah memasukkan variabel A dan variabel B. Misalnya A-nya 5, nanti B-nya 3. Nah, untuk itu, ini kan kita udah menginput variabel 5 dan 3. Program akan memprosesnya. Hasil 1,0 berarti setiap hasilnya akan dikalikan dengan 1,0. Inisialisasi I sama dengan 0. Kondisi I kecil dari N. Nah, I sama dengan 0. Kita kayak ubah dulu ke kode. I sama dengan 0, apakah 0 kecil dari 3?
Benar, hasil kali sama dengan 5, I sama dengan 0 tambah 1 sama dengan 1. Selanjutnya, I sama dengan 1, 1, apakah 1 kecil dari 3? Benar, hasil kalinya maka, bentar, agar ada bayangan lebih baik kita lihat urutannya. Jadi teman-teman ada bayangannya. Nih, yang sudah menuliskan, jadi nih ya, I sama dengan 2, apakah 2 kecil dari 3? Benar, hasil kali sama dengan 5. Lalu I sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. Lalu I sama dengan 3, apakah 3 kecil dari 3? Jawabannya salah. Maka program akan menghitung hasil yang dikalikan dengan bilangan N, nilai N dikalikan sebanyak sama dengan nilai N. Jadi 1.0 dikali 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 125. Jadi hasil dari tongkat yang kali ini adalah 125. Selanjutnya saya akan mengerjakan yang soal nomor 3, yaitu mencari nilai KPK yang FTB dari suatu bilangan yang didefinisikan sendiri. Sebelum itu, saya sudah membuat prosedur code-nya, yaitu var variabel A, B, I, dan tipe data yang kejar. Lalu memulai dengan begin membaca read A, B. Untuk I sama dengan A sampai 0, dan jika I modulus A sama dengan 0, dan I modulus B sama dengan 0, I sama dengan I tambah 1. Kita akan menuliskan ini berarti mencari nilai KPK. Kita akan berhenti sejenak untuk melanjutkan ke perulangan kedua. I sama dengan 0 untuk 0. Dan jika A modulus I sama dengan 0 dan B modulus I sama dengan 0, maka I sama dengan I dikurang 1. Nah, kita akan menuliskan ini mencari nilai FTB. Jadi perulangan ini mencari nilai FTB, dan yang atas adalah perulangan mencari nilai KPK. Yang membedakannya adalah jika KPK bertambah 1 dan FTB berkurang 1 dan program akan berakhir. Selanjutnya kita akan membuat flowchart. Pada flowchart kita mulai dengan start, lalu kita memasukkan variabel A, B, dan I. Lalu kita memulai perulangan. I sama dengan A sampai ke 0. I modulus A sama dengan 0 dan I modulus B sama dengan 0. Jika benar salah, maka I dikurang 1 dan kembali mengulang program. I sama A tuh 0 sampai dengan 0. I modulus A sama dengan 0 dan I modulus B sama dengan 0. Nah, jika nilai sudah mencukupi dan benar, akan menghasilkan variabel I. Lalu kita akan melanjutkan ke perulangan kedua. Jika I sama dengan A tuh 0, maka A modulus I sama dengan 0 dan B modulus I sama dengan 0. Jika salah, maka I ditambah 1 dan melakukan perulangan. I sama dengan A sampai 0, dan A modulus I sama dengan 0, dan B modulus I sama dengan 0, dan akan menghasilkan variabel I dan mengakhiri program. Selanjutnya, saya akan menjelaskan program ini. Saya akan mencoba merangin program tersebut. Kita kembali ke kode blok. Bentar teman-teman, saya akan menyalin program terlebih dahulu, program yang telah saya bikin tadi. Sembari kita merapikan program, saya akan menjelaskan sedikit mengenai mengapa program ini. Nah, yang pertama yaitu include IOStream, using namespace std dan integer main. Sama seperti sebelumnya, penjelasannya pun sama. Lalu kita memasukkan tipe data integer untuk nilai variabel A, B, dan I. Lalu menuliskan di output, masukkan nilai A dengan membaca variabel A, lalu memasukkan nilai B dengan membaca variabel B. Kita akan mulai melakukan perulangan. Untuk I sama dengan A, maka I harus bisa dari 0. Jika I modulus A sama dengan 0 dan I modulus B sama dengan 0, maka I ditambah 1. Nah,
akan menuliskan nilai KPK adalah, jadi ini untuk perulangan mencari nilai KPK. Selanjutnya, perulangan kedua, for, untuk I sama dengan A, I harus lebih besar daripada 0. Jika A modulus I sama dengan 0 dan B modulus I sama dengan 0, maka I dikurang 1. Nah, akan mengeluarkan nilai FPB adalah, nah di output akan mengeluarkan nilai FPB adalah, dan program setelah itu akan berakhir. Kita akan coba merunning program. Masukkan nilai A, kita akan memasukkan nilai A yaitu 5, dan memasukkan nilai B, kita masukkan bebas nilai B, kita coba 3 ya. Nah, nilai KPK yang terbentuk adalah 15 dan nilai FPB adalah 1. Bentar, saya coba share screen. Nah, nih, jadi ketika kita memasukkan nilai A sama dengan 5 dan nilai B sama dengan 3, nilai KPK adalah 15 dan nilai FPB adalah 1. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penjelasan program. Pada program ini kan kita tadi memasukkan nilai A sama dengan 5 dan nilai B sama dengan 3. KPK ini I sama dengan A, I besar dari 0, I plus plus, dan I modulus A sama dengan 0 dan I modulus B sama dengan 0. Jika I sama dengan 5, apakah 5 besar dari 0? Benar. 5 modulus 5 sama dengan 0, benar. Dan 5 modulus 3 sama dengan 0, salah. Jadi I sama dengan 5 tambah 6, 5 tambah 1 sama dengan 6. Jadi kita melanjutkan proses perulangan ke I sama dengan 6. 6, apakah besar dari 0? Benar. 6 modulus 5 sama dengan 0 sama dengan salah. Dan apakah 6 modulus 3 sama dengan 0? Salah. Jadi I sama dengan 6 tambah 1 sama dengan 7. Jadi kita lanjutkan ke I sama dengan 7. Apakah 7 besar dari 0? Benar. Apakah 7 modulus 5 sama dengan 0? Salah. Dan apakah 7 modulus 3 sama dengan 0? Salah. Jadi I sama dengan 7 tambah 1 sama dengan 8. I sama dengan 8. 8, apakah 8 besar dari 0? Benar. Apakah 8 modulus 5 sama dengan 0? Salah. Dan apakah 8 modulus 3 sama dengan 0? Salah. Jadi I sama dengan 8 tambah 1 sama dengan 9. Kita lanjutkan ke I sama dengan 9. Apakah 9 besar dari 0? Benar. Apakah 9 modulus 5 sama dengan 0? Salah. Dan apakah 9 modulus 3 sama dengan 0? Salah. Jadi I sama dengan 9, 1 sama dengan 10. Kita lanjutkan ke I sama dengan 10. Apakah 10 besar dari 0? Benar. Apakah 10 modulus 5 sama dengan 0? Benar. Dan apakah 10 modulus 3 sama dengan 0? Salah. Jadi I sama dengan 10 tambah 1 sama dengan 11. Selanjutnya, I tambah 11. Apakah 11 besar dari 0? Benar. Apakah 11 modulus 5 sama dengan 0? Salah. Dan apakah 11 modulus 3 sama dengan 0? Salah. Jadi I sama dengan 11 tambah 1 sama dengan 12. Selanjutnya adalah I sama dengan 12. Apakah 12 besar dari 0? Benar. Apakah 12 modulus 5 sama dengan 0? Salah. Dan apakah 12 modulus 3 sama dengan 0? Salah. Jadi I sama dengan 12 tambah 1 sama dengan 13. Selanjutnya kita akan mengecek I sama dengan 13. Apakah 13 besar dari 0? Benar. Apakah 13 modulus 5 sama dengan 0? Salah. Apakah 13 modulus 3 sama dengan 0? Salah. Jadi I sama dengan 13 tambah 1 sama dengan 14. Selanjutnya adalah I sama dengan 14. Apakah 14 besar dari 0? Benar. Apakah 14 modulus 5 sama dengan 0? Salah. Apakah 14 modulus 3 sama dengan 0? Salah. Jadi I sama dengan 14 tambah 1 sama dengan 14. Selanjutnya yaitu adalah I sama dengan 14 tambah 1 sama dengan 15. Selanjutnya adalah I sama dengan 15. Apakah 15 sama besar dari 0? Benar. Dan apakah 15 modulus 5 sama dengan 0? Benar. Dan 15 modulus 3 sama dengan 0? Benar. Karena nilai
semuanya benar, maka sudah memenuhi kondisi program dan akan langsung mencek hasilnya. Maka nilai I adalah KPK dari 5 dan 3, yaitu 15. Selanjutnya kita akan mencari yang untuk perulangan FTB. FTB I sama dengan A, I harus bisa dari 0, jika tidak I akan dikurang 1. Dan A modulus I sama dengan 0 dan B modulus I sama dengan 0. I sama dengan 5, apakah 5 besar dari 0? Benar. 5 modulus 5 sama dengan 0, benar. 4 modulus 3 sama dengan 0, salah. Maka I dikurang 1 sama dengan 5 dikurang 1 sama dengan 4. Selanjutnya untuk I sama dengan 4. Apakah 4 besar dari 0? Benar. Apakah 6 modulus 5 sama dengan 0? Salah. Dan apakah 4 modulus 3 sama dengan 0? Benar. Jadi I dikurang 1 sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3. Untuk I sama dengan 3, apakah 3 besar dari 0? Benar. Apakah 6 modulus 5 sama dengan 0? Salah. Dan apakah 4 modulus 3 sama dengan 0? Salah. I dikurang 1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Selanjutnya, I sama dengan 2. Apakah 2 besar dari 0? Benar. Apakah 6 modulus 5 sama dengan 0? Salah. 4 modulus 3 sama dengan 0? Salah. Jadi, I kurang 1 sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1. Apakah 1 sama 0? Apakah 1 besar dari 0? Benar. Apakah 5 modulus 1 dengan 0? Benar. Apakah 3 modulus 1 sama dengan 0? Benar. Karena nilai dan AB sudah memenuhi kondisi program akan langsung mencet hasilnya. Maka nilai I adalah FPB dari 5 dan 3, yaitu 1. Jadi nilai A dan 5 sama dan B sama dengan 3, nilai KPK-nya adalah ini saya tulis ada terusnya 15 dan FPB-nya adalah 1. Seperti ini. Selanjutnya yang terakhir yaitu saya akan membuat program untuk menghitung faktorial suatu bilangan. Nah, sebelum itu kita harus membuat hasil code yang terlebih dahulu. Kita memulai dengan var, yaitu menambahkan variabel A dengan tipe data integer dan faktorial 91 sama saja menggunakan tipe data integer. Lalu kita akan memulai dengan begit, lalu membaca variabel A untuk I sama dengan 1 to A menggunakan faktorial kali sama dengan I dan kira-kira perulangan. Lalu menuliskan faktorial adalah dan program akan berakhir. Selanjutnya kita akan membuat flowchart-nya. Nah, untuk flowchart kita mulai dari start. Start untuk memulai, terus memasukkan variabel A, lalu kita melakukan perulangan. I sama dengan 1 to A sampai A. Jika benar, faktorial kali sama dengan 1, akan 1 ditambah 1 dan mengulang program sampai mendapatkan nilai yang sesuai. Nah, jika pernyataan I sama dengan 1 sampai A itu salah, maka langsung ke menginputkan hasil dari faktorial dari A. Jika benar, akan terus berulang sampai kan bertemu ke faktorial dari A dan program akan berakhir. Selanjutnya, saya akan membuat program seperti ini. Saya akan kembali ke kode blok terlebih dahulu. Kita masukkan itu terlebih dahulu, lalu akan memasukkan rumus untuk yang nomor 4, yaitu menghitung angka faktorial. Jadi caranya yaitu harus saya tinggal ikut seperti ini. Sama seperti sebelumnya untuk include iStream using namespace std, integer main, dan sejenisnya sama seperti penjelasan sebelumnya. Namun kali ini menambahkan variabel integer untuk A dan faktorial sama dengan 1. Nah, lalu kita menuliskan code untuk di outputnya masukkan bilangan dengan membaca variabel A. Lalu perulangan yang dipakai yaitu for
I sama dengan 1, I harus kecil dari atau sama dengan A. Faktorial kali sama dengan I, maka I akan ditambah 1. Lalu akan menuliskan faktorial dari variabel A adalah variabel faktorial. Kita akan coba merangkai terlebih dahulu ya. Terus apakah akan menemukan hasil? Bentar, saya coba kira ya. Nah, ini masukkan bilangan yang akan kita coba tes. Nah, misalnya saya ingin memasukkan bilangan 5. Maka berapa faktorial dari 5? Faktorial 5 adalah 120. Nah, bagaimana sih penjelasan programnya? Berikut saya akan menjelaskan penjelasan program. Nih, tadi kan A-nya sama dengan 5. Terus, kita inisiasikan I sama dengan 1 yang kondisinya I kecil dari sama dengan A. Misalnya, A sama dengan 5, maka I sama dengan 1. I kecil dari sama dengan A, maka I kecil dari sama dengan 5. Benar. Nah, faktorial kali sama dengan I, maka faktorial kali sama dengan 1. Nah, 1. Nah, I sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Lalu, I sama dengan 2. Jika I kecil dari A, maka kecil dari atau sama dengan A, maka apakah 2 kecil dari atau sama dengan 5? Benar. Faktorial kali sama dengan I, maka faktorial kali sama dengan 2. Jadi, I sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. I sama dengan 3, I kecil dari sama dengan A. Maka, apakah 3 kecil dari atau sama dengan 5? Benar. Faktorial kali sama dengan I. Maka, faktorial kali sama dengan 3. I sama dengan 3 tambah 1 sama dengan 4. I sama dengan 4. I kecil dari sama dengan A, maka 4 kecil dari sama dengan 5. Apakah benar? Benar. Faktorial kali sama dengan I. Maka faktorial kali sama dengan I sama dengan 4 sama 1 sama dengan 5. I kecil dari sama dengan A, maka apakah 5 kecil dari sama dengan 5? Benar. Faktorial kali sama dengan 1. Maka faktorial kali sama dengan 4. I sama dengan 5 tambah 1 sama dengan 6. Nah, selanjutnya I sama dengan I sama dengan kecil dari sama dengan A. Maka, apakah 6 kecil dari itu sama dengan 5? Salah. Jadi, kondisi tidak memenuhi program dan akan langsung wrong. Itu nilai faktorial yang sudah didapatkan. Yaitu 1, 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka hasil output akan dicetak faktorial dari 5 adalah 120. Nah, sekian penjelasan singkat saya mengenai program C++ perulangan mencari bilangan, menentukan apakah suatu bilangan itu prima atau bukan, lalu menentukan hasil dari nilai pangkat yang nilai pangkat dan nilainya saya definisikan sendiri, terus mencari nilai KTK dan XPB suatu bilangan, terus juga mencari nilai faktorial dari suatu bilangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.